Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita masih berjumpa lagi di channel Zalfa Gania. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 9 ciri-ciri orang yang jadi korban tumbal. Ada beberapa ciri orang yang menjadi korban tumbal yang harus kamu perhatikan. Pasalnya masih banyak terjadi kasus kematian yang tidak wajar dan penyebab kematiannya pun tidak bisa diketahui secara medis. Kasus kematian tidak wajar bisa saja dikarenakan adanya praktik ilmu hitam. Sebagai pencegahan, kamu harus tahu beberapa ciri-ciri orang yang menjadi korban tumbal. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, jatuh sakit secara mendadak. Ciri-ciri orang yang jadi korban tumbal yang pertama adalah korban mendadak jatuh sakit. Namun, sakit yang dialami korban tidak diketahui penyebabnya. Bahkan dalam kebanyakan kasus tidak bisa disembuhkan secara medis. Yang kedua, sering kedutan. Kedutan memang menjadi hal yang biasa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kamu patut curiga jika kedutan tersebut disertai dengan adanya sesuatu yang bergerak di permukaan kulitmu. Pasalnya, kedutan bisa jadi salah satu ciri-ciri orang yang jadi korban tumbal. Yang ketiga, tercium aroma aneh. Ciri-ciri orang jadi korban tumbal yang paling mudah untuk dideteksi adalah sering mencium aroma wewangian yang tidak familiar, seperti kemenyan, melati, bahkan bau busuk. Padahal tidak ada sumber aroma tersebut di sekitarmu. Bisa jadi itu merupakan pertanda bahwa kamu sedang dijadikan sebagai tumbal. Yang keempat, munculnya binatang-binatang aneh. Kamu perlu waspada jika tiba-tiba rumahmu sering disatroni oleh binatang-binatang yang tidak wajar, seperti kalajengking, ular, dan sejenisnya. Pasalnya, bisa jadi binatang-binatang tersebut memang dikirim untuk mengganggu dan menyakitimu. Yang kelima, gelisah di malam hari. Biasanya orang yang sudah dijadikan sebagai tumbal akan merasa sangat gelisah di malam hari. Saking parahnya hingga membuat korban menjadi tidak bisa tidur. Selain itu, korban juga akan merasa sering sesak napas tanpa sebab dan tenggorokannya terasa gatal. Yang keenam, merasa diawasi. Sebelum 40 hari ritual pengambilan nyawa, biasanya korban tumbal akan merasakan was-was yang luar biasa. Rasanya mereka selalu diikuti oleh sesuatu, bahkan di saat mereka sendirian. Hal tersebut dikarenakan adanya jin atau makhluk halus yang selalu mengikuti korban. Yang ketujuh, sering mendengar bisikan. Selain sering mencium wangian, orang yang menjadi tumbal juga sering mendengarkan suara-suara bisikan yang juga tidak diketahui berasal dari mana. Bisikan-bisikan tersebut biasanya berasal dari jin atau makhluk halus yang memang dikirim untuk mengambil nyawa korban pesugihan. Yang ke-8, merasa tidak nyaman di rumah. Seringkali orang yang sudah diincar menjadi tumbal akan merasa tidak nyaman dengan tempat tinggalnya. Ciri-ciri orang jadi korban tumbal yang satu ini membuat korban lebih sering keluar rumah karena merasa panas dan resah ketika tinggal di dalam rumah. Yang ke-9, sering melihat penampakan. Ciri-ciri orang jadi korban tumbal selanjutnya adalah sering melihat penampakan. Kebanyakan orang ketika melihat penampakan pasti menganggap hal tersebut sebagai halusinasi. Padahal bisa jadi penampakan tersebut merupakan jin atau makhluk halus yang memang sengaja dikirim untuk mengambil nyawamu. Itu dia 9 ciri-ciri orang jadi korban tumbal yang wajib kamu waspadai.
Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami masalah tersebut, segera hubung pihak yang ahli mengatasi hal ini. Saudara-saudara musliminku yang dirahmati Allah, semoga dengan video ini kita semua dapat belajar lebih banyak tentang kebesaran agama kita dan meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.